Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku.
Bapa, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami setiap harinya Tuhan. Kau boleh terus membimbing kami, Kau boleh terus memberkati Tuhan. Hari ini kami akan memulai ibadah kami, Kau berkati agar ibadah ini berjalan seturut-Mu saja Tuhan. Kau berkati juga yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, Kau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya, haleluya. Kita akan terus memuji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pujian yang kedua, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tolong dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Amin, haleluya. Sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan angkat satu pujian. Kau ku kagumi Tuhan, Kau selalu setia dan belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu,
Puji Tuhan, kita sudah menaikkan pujian penyembahan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Terlebih kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kami kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Itulah keinginan kami di pagi hari, di awal minggu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ketika Tuhan melawat kami, ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada mujizat, ada berkat yang berlimpah-limpah. Pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah, kita akan buka kitab Mazmur 100. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, pujilah Allah dalam bait-Nya. Itu nasnya, ya, judulnya Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dari kitab Mazmur ini tentang ibadah. Di dalam pasal 100 dari Mazmur ini ayat 1 dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya, jadi ada panggilan, ya, panggilan secara khusus kepada seluruh bumi untuk beribadah. Karena dikatakan bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat 2-nya dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi kita harus beribadah. Ada banyak alasan, ada beberapa orang Kristen, khususnya jemaat GBI Batu Penjuru, yang berkata tidak bisa untuk ibadah secara online. Ya, tidak bisa untuk ibadah secara online. Ya. Padahal mungkin secara fasilitas, artinya dia miliki gadget yang bisa untuk online, ya, dia bisa punya kuota karena dia juga bisa buka browsing, bisa aktif di medsos, aktif di Facebook, di IG, Twitter, di WA. Tapi kemudian waktu ibadah dia katakan, saya nggak mau ibadah kalau ibadahnya secara online. Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Akhir-akhir ini, sejak bulan Juni, sejak bulan Juni lalu, itu COVID terus mengalami kenaikan di berbagai daerah, bahkan di beberapa tempat, di beberapa kota, di beberapa bahkan sampai ke daerah wilayah RW dilaksanakan lockdown. Ya, bahkan beberapa kantor-kantor tidak melakukan kegiatan operasionalnya, pekerjaannya secara onsite dan mulai kembali bekerja di rumah. Ya, semuanya karena kondisi terus meningkat sejak pasca liburan panjang yang lalu. Dan ada banyak kasus-kasus di mana rumah-rumah sakit juga mengalami kekurangan tempat perawatan. Nah, dari ini maka kemudian ibadah di beberapa gereja, bahkan mungkin hampir 90% di gereja
kembali melakukan ibadah secara online. Nah, kita tidak tahu sampai kapan ibadah secara online ini akan dilaksanakan, ya. Karena melihat kondisi, bisa saja dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, bisa saja kita ibadah secara online kembali. Ya, gereja-gereja melakukan ibadah secara online. Dan bisa juga akan terus berlanjut, tidak akan selesai-selesai masalah ini. Ya, sampai akhirnya kemudian manusia akhirnya benar-benar pasrah dan kemudian bersikap masa bodoh, kemudian beradaptasi, walaupun sekarang udah melakukan adaptasi ya, tapi kemudian harus mengalami seperti itu. Tetapi hari-hari ini tetap kita akan melihat kecenderungan ibadah di gereja-gereja akan secara online. Nah, kalau hal ini terjadi, bagaimana yang orang yang tadi ya seorang percaya, seorang Kristen, jemaat GBI Batu Penyu berkata nggak bisa ibadah kalau secara online. Ya, rasanya dia nggak suka sekali, rasanya benci sekali dengan ibadah online. Nah, kondisi ini akan terus berlanjut. Apakah ya dia akan terus menerus akhirnya tidak beribadah? Ya, sampai saya katakan ya lebih baik ibadah online ketimbang sama sekali tidak ibadah begitu. Tetapi dia tetap kekeh, tetap bertahan dengan pendapatnya bahwa dia tidak bisa ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibadah ini harus dilakukan ya oleh kita orang percaya dimanapun kita berada. Termasuk secara live streaming ya, ibadah-ibadah hari Minggu maupun ibadah-ibadah secara online. Ya, tidak live streaming ya, yang dilakukan di ibadah-ibadah tengah minggu. Nah, beribadah kepada Tuhan itu karena apa? Dikatakan apa tadi di dalam ayat yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ya, beribadah kepada Tuhan itu karena apa? Harus dilakukan dengan apa? Dikatakan harus dilakukan dengan sukacita. Jadi yang pertama ya, kalau saya katakan pertama bagian 1A-nya harus dilakukan dengan sukacita. Walaupun secara online. Ya, secara live streaming, nggak bisa onsite, nggak bisa ibadah di gereja. Ibadah WBI ya beberapa waktu lalu harus ditunda. Ibadah mesbah keluarga sudah merencanakan untuk ibadah onsite, harus ditunda. Ibadah kaum bapak, ya ibadah remaja pemuda, rencana ingin ibadah secara onsite harus ditunda. Dan hal ini membuat kita harus ibadah secara online dan lakukan itu dengan penuh sukacita. Ya, 1B-nya lakukan dengan sorak-sorai. Karena dikatakan dalam ayat yang kedua, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi walaupun ibadah secara online, kita harus bersukacita. Sekalipun ibadah secara online, secara live streaming, kita harus lakukan dengan sorak-sorai. Harus dilakukan dengan sukacita, harus dilakukan dengan sorak-sorai. Tidak hanya dengan paksaan, tidak dengan rasa bersungut-sungut, ya, tidak dengan rasa nggak bisa ibadah, tapi lakukan dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dari Pemazmur 100 ini kita belajar ibadah harus dilakukan ya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Yang kedua, alasannya apa? Kenapa kita harus beribadah sekalipun ibadahnya secara online, secara live streaming, tidak secara onsite? Alasannya, kenapa alasan kita beribadah? Dalam ayat yang ketiga, dikatakan begini, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punyalah dialah kita umat dan kawanan domba gembalaannya. Yang pertama, kenapa alasan kita beribadah? Karena kita ini ciptaannya. Kita manusia ini diciptakan Allah. Ketika Allah menciptakan kita, Dia mau hidup kita dipergunakan untuk ibadah. Makanya walaupun harus ibadah secara online akhir-akhir ini, secara live streaming akhir-akhir ini, kita nggak bisa tatap muka, kita tidak bisa ibadah secara onsite, tetapi kita harus lakukan ibadah dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah ya untuk kita hidup beribadah. Yang kedua, mungkin saya katakan tadi 2A-nya Allah menciptakan kita, Allah sebagai pencipta. Yang 2B-nya Allah itu pemilik ya. Allah itu ya memiliki kita. Kita ini dimiliki oleh Allah. Makanya kita harus beribadah. Jangan katakan nggak bisa ibadah kalau nggak onsite, nggak bisa ibadah
Kalau bukan secara tatap muka, nggak bisa ibadah kalau tidak di dalam gedung gereja. Rasanya nggak bisa saya beribadah di dalam kamar secara online. Saya tidak bisa buka HP saya untuk beribadah. Saya nggak bisa menikmati ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin katakan, engkau diciptakan Allah, engkau milik Allah, maka Allah berhak, Allah mengajak engkau, Allah berseru kepadamu untuk beribadah. Mau tidak mau, engkau harus mau beribadah. Karena apa? Karena engkau adalah ciptaan Allah, karena engkau adalah milik Allah. Saya ingin tegaskan sebagai hamba Allah, sebagai gembalamu, khususnya jemaat GBI Batu Penjuru. Ya, engkau ciptaan Allah, engkau milik Allah. Maka saya ingin ajak beribadah. Dan kalau ibadah mulai dari awal. Ya, saya dengan tim multimedia bisa tahu saudara yang munculnya waktu mau selesai ibadah. Munculnya setelah mau masuk firman Tuhan. Munculnya ketika mau doa berkat. Atau ketahuan saudara yang setelah firman pergi ngilang. Ada jejak digitalnya. Kalau nggak percaya, tanya sama Jojo, tanya sama Karen. Ya. Jojo sama Karen biasa-biasa aja. Kalau saya bisa ketawa, si Anu baru muncul waktu mau doa berkat. Ya. Tapi kita juga tahu, ibadah masih 15 menit udah muncul, udah mantengin. Ya, itu Om Fardi udah manteng di ibadah, padahal ibadahnya masih 15 menit. Tahu kita. Ya. Maka saya ingin ajak saudara hadir tepat waktunya. Ikuti sampai selesai. Ya, itu pun juga belum tentu, mungkin tetap online HP-nya, orangnya udah ada di mana begitu. Bisa jadi, begitu kan? Ya, bisa jadi orangnya ada pindah tempat. Ya, tapi saya ingin ajak saudara harus ibadah. Ya. Tim multimedia aja tahu siapa yang lebih dulu datang, siapa yang pulang duluan, yang belum selesai udah keluar, baru pertengahan khotbah sudah ngilang. Ya, ada yang baru mau doa berkat, baru muncul. Kita tahu apalagi Tuhan. Ya. Apalagi malaikat. Apalagi Allah tahu engkau datangnya kapan, keluarnya kapan dalam ibadah. Allah tahu. Karena apa? Karena engkau adalah ciptaannya. Kenapa? Kenapa? Allah tahu karena engkau adalah milik Allah. Dia tahu. Ya. Dia tahu. Ya. Saudara, ibadah atau tidak ibadah, Allah tahu karena Allah menciptakan engkau. Allah tahu karena engkau milik Allah. Itu alasan kita beribadah, kenapa harus beribadah. Yang ketiga, dalam ayat yang keempat dan 5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap untuk turun-temurun. Yang ketiga, mari kita beribadah dengan bersyukur. Puji Tuhan, sekalipun ibadah online kita bisa nikmati. Bapak Ibu sekalian, ada banyak rekan-rekan rekan-rekan saya, hamba Tuhan, nggak usah jauh-jauh, nggak usah saya bicara di desa, di pelosok, di kampung yang nggak ada sinyal atau benar-benar susah, di kota Bekasi, pinggiran kota Jakarta yang mungkin fasilitasnya bagus, ada banyak rekan-rekan, ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang sejak masa pandemi sampai sekarang nggak bisa bikin ibadah secara online. Secara onsite sudah barang tentu karena masa-masa seperti ini, dan secara online. Kenapa? Karena satu, mungkin fasilitasnya mereka tidak miliki, perlengkapan. Ya. Kedua, sumber daya manusianya, orang-orang yang konsen dengan ibadah. Bayangkan ada yang udah setahun nggak ngadakan ibadah di gereja, nggak bisa, secara online nggak bisa, kasihan. Kita bersyukur. Ya, di hadapan saya ini ada peralatan-peralatan yang dulu waktu kita awal-awal ibadah belum ada ini.
Maksudnya ibadah awal-awal waktu ibadah secara online belum ada. Ya, di hadapan saya ini kamera, ya laptop, peralatan multimedia yang bertahap, ya satu persatu dibeli. Terus terakhir dari panitia panitia Natal pasca, ya ada saldonya bisa kita beli. Terus ditambah lagi ada donatur, ya itu Ibu Tati, ya Ibu Saudari Lucy, ya terbeban. Ya, sampai kita punya peralatan, belum lagi sumber dayanya, ya. Orang-orang muda yang juga mungkin tidak terlalu canggih mungkin menurut ukuran gereja-gereja besar. Ya, tapi ini luar biasa, mereka bisa atur, bisa menghandle, bisa mengelolanya dengan baik. Ya, orang-orang yang Tuhan izinkan ya belum keluar kuliah, keluar kota, keluar daerah, ya masih bisa begitu. Nanti bagaimana kalau mereka? Nanti Tuhan juga akan sediakan, kita percaya Tuhan pasti sediakan, ya sumber manusianya, sumber dayanya yang luar biasa. Tapi sekarang ini bisa dinikmati. Ya, ada teman-teman anak-anak muda yang konsen di sini. Kita harus bersyukur. Makanya nikmati ibadah walaupun secara online. Mau ibadah BBK ikut. Ibadah remaja pemuda ikut, ya. Ibadah wanita ikut. Nanti mungkin ada ibadah lansia ikut, walaupun secara online. Ya, ibadah umum apalagi ikut di hari Minggu. Jangan sampai enggak ibadah. Kita harus bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan fasilitas. Ya, puji Tuhan. Ya, selama ibadah selama setahun ini, waktu kita ibadah belum pernah kejadian lampu mati PLN padam. Bener nggak, Jo? Ya kan? Tuh, angkat jempol. Kata Karen juga angkat jempol 2. Ya, kata kembar yang hari ini juga. Iya, belum pernah loh. Puji Tuhan. Artinya kita jadi bisa online terus. Coba tiba-tiba mati lampu. Mandek. Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur semuanya. Tempat. Tadi Bapak tadi saya ketemu dengan Bapak Rohani, sempat ketemu dengan Bapak Rohani. Bapak Rohani bilang, "Puji Tuhan ya. Memang Tuhan izinkan dikasih rumah besar." Saudara, bukan saya nggak bersyukur. Saya dengan istri sempat ngomong, ini rumah kayaknya kebesaran. Ya, apalagi lantai atas nggak pernah, jarang kami ke atas. Ya, aktivitas di lantai atas, selalu di lantai bawah. Ya, sampai anak saya bilang, "Pak, Mah kita cari rumah kecil, lebih kecil lagi." Ya, kebesaran. Nah, dulu kalian minta rumah katanya rumah tingkat. Sekarang anak-anak saya jarang ke atas, apalagi istri saya. Ya, jarang ke atas sejak jatuh kakinya sakit, ya jarang gitu. Ya, saya sengaja bisa ke atas karena saya di atas saya taruh tanaman sama beberapa sangkar burung. Mau nggak mau saya kan ke atas. Jadi aktivitas di atas. Ternyata itu Tuhan punya rencana tahun lalu. Kita mengadakan ibadah secara online, ya nggak ada tempat kan, apalagi sejak ruko ya kita selesaikan kontraknya, nggak ada tempat. Ternyata memang Tuhan sediakan jauh-jauh. Hal ini ya belum terjadi, pandemi masa ibadah online belum terjadi. Ya, Tuhan izinkan saya punya rumah besar. Padahal saya istri dengan anak-anak berpikir udahlah kita cari rumah kecil aja, ini mau dijual aja begitu. Ya, tapi ternyata Tuhan izinkan supaya bisa dipakai secara online. Ya, seperti sekarang ini di ruangan tengah. Ya, kadang di studio, di kamar yang ukurannya 4x4. Ya, 4 atau 3x3 meter. Ya, bikin di situ. Kadang di ruangan tengah ini kalau untuk ibadah yang hari Minggu yang cukup besar butuhkan ruangan besar. Jadi memang Tuhan punya rencana. Tadi Bapak Rohani ngomong sama saya, memang Tuhan izinkan ya punya rumah supaya ternyata di kemudian hari dipakai untuk ibadah. Makanya saya ingin ajak kita bersyukur. Ibadah itu nikmati, bersyukur. Pokoknya bersyukurlah. Ya, daripada kita nggak ibadah, mari Bapak Ibu sekalian, jemaat GB Batu Penjuru, tetap lakukan ibadah kita sekalipun ibadah hanya secara live streaming ataupun secara online. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pesan Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami kembali tentang arti sebuah ibadah. Kenapa kami harus beribadah.
Terima kasih yang pertama karena ada seruan, memang seruan dari Tuhan, dari Allah sendiri untuk kami beribadah, untuk bumi beribadah. Yang kedua, ya Tuhan mengajarkan kami kenapa, alasan apa, kenapa kami harus beribadah, alasannya apa. Tuhan mengingatkan bahwa kami adalah ciptaan-Mu, bahwa kami adalah milik-Mu, dan sewajarnya, seharusnya, wajiblah kami harus melakukan ibadah. Yang ketiga, kenapa kami harus ibadah? Karena kami ya dengan ibadah sebagai ungkapan syukur kami untuk semuanya. Bersyukur untuk teman-teman di tim multimedia, kaum pemuda yang sudah berjelelah. Bersyukur untuk peralatan multimedia kami yang walaupun tidak canggih, tidak hebat ya, dan belum terlalu lengkap, tapi kami bersyukur sehingga kami bisa beribadah. Kami bersyukur untuk rumah yang bisa dipakai untuk ibadah online, untuk aliran listrik, untuk jaringan internet, semua itu juga adalah anugerah Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang mendukung, yang datang menyediakan makanan, minuman. Ya Tuhan juga kami bersyukur untuk persembahan-persembahan jemaat Tuhan yang dipersembahkan sehingga ditopangnya ibadah ini untuk perjalanan ibadah ini bisa dengan baik juga ditopang dari persembahan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Untuk ibadah ke depan, artinya ibadah tengah minggu, tinggal lihat aja di grup WA. Bapak Ibu yang belum tergabung di grup WA gereja, silakan bergabung supaya ada info-info terkini tentang ibadah. Entah itu ibadah VIP, ibadah kaum bapak, kaum wanita, pemuda. Ya, jadwal untuk minggu ini silakan disimak di grup gereja, grup WA. Lalu ibadah minggu tetap seperti biasa, ibadah pukul 9 pagi dan pukul 10.15 pagi. Untuk pengkhotbah, untuk pelayan-pelayan Tuhannya nanti akan diinfo oleh penata layan di grup WA yang ada. Itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sepakat bersama-sama berdoa untuk pemimpinan bangsa negara kami. Tuhan berkati, terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Rencana pembukaan perpindahan ibu kota ke Kalimantan, Tuhan juga tolong semua berjalan dengan baik. Ada anak-anak Tuhan yang duduk dalam bidang pemerintahan juga Tuhan pakai. Anak-anak Tuhan yang berbisnis, berusaha, dan ada yang kerja di sektor swasta, di sektor manapun, Tuhan juga berkati. Anak-anak yang sekolah ya, sudah menyelesaikannya dan dalam masa liburan, Tuhan juga tolong. Mereka yang akan mencari sekolah yang baru, berikan sekolah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Bapak dan Ibu Rohani, Bapak dan Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Christian Irawan, para penatua dengan keluarga, para diakan dengan keluarga, para pelayan-pelayan Tuhan dengan keluarga. Tuhan berkati jemaat Tuhan dengan kondisi apapun. Tuhan bela kami lakukan ibadah kami, dan kami akan melihat ada berkat dinyatakan ketika kami beribadah. Kami sepakat bersama-sama demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru, kami buka minggu yang baru, kami buka pekan yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci kehidupan kami, kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami, kunci aktivitas kami untuk minggu ini. Dan dalam nama Yesus kami juga buka kunci berkat terbuka berlimpah-limpah atas kami sekalian. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Jangan lupa untuk tetap ibadah sekalipun harus secara online. Tuhan Yesus memberkati.